Halo semuanya, selamat datang di channel Maths and My Hobbies. Masih bersama saya, Hermawan Sulistya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep dan latihan soal penjumlahan pecahan untuk matematika SD. Yuk, langsung aja kita mulai saja materinya. Ya, untuk penjumlahan pecahan terbagi menjadi 5 variasi soal, yaitu yang pertama adalah bilangan bulat dan pecahan biasa. Contoh soalnya adalah seperti 12 ditambah 5/7. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat dan pecahan campuran. Contoh soalnya 12 tambah 5 4/9. Kemudian pecahan biasa dan pecahan biasa. Jadi contoh soalnya 5/8 ditambah 3/4. Kemudian pecahan biasa dan pecahan campuran. Ini kombinasi, jadi pecahan biasanya 4/5, pecahan campurannya 6 1/10. Kemudian variasi terakhir adalah pecahan campuran dan pecahan campuran. Jadi dua-duanya dalam bentuk pecahan campuran. Oke, sudah siap? Mari kita masuk ke latihan soal. Oke, kita mulai latihan soalnya. Yang pertama adalah bilangan bulat dan pecahan biasa. Kalau soal model seperti ini, maka dengan mudah kita peroleh langsung 12 5/7. Ini otomatis karena langsung. Contoh lagi, misalnya ada 10 ditambah 3/5, maka di sini pasti kita dapat 10 3/5 tanpa melakukan perhitungan. Jadi kalian tinggal tulis ulang lagi soalnya dan hilangkan tanda penjumlahannya. Logikanya gini, misalnya kalian punya 12 coklat, kemudian dikasih lagi 5/7 bagian, maka logikanya berapa total coklat yang kalian miliki sekarang? Yaitu pasti 12 5/7. Oke, mudah kan? Yuk next, masuk ke variasi yang kedua, yaitu bilangan bulat dan pecahan campuran. Kalau soal seperti ini, kalian perhatikan bilangan bulatnya, yaitu 12 dan 5. Ini yang kita hitung saja, ya. Jadi kita dapat di sini 12 ditambah 5 yaitu 17 4/9, otomatis kita peroleh. Contoh misalnya bilangan campurannya dulu, misalnya 14 3/7 ditambah misalnya 10. Oke, maka kita dapat, perhatikan bilangan bulat ya, 14 tambah 10, maka di sini 24 3/7. Oke, mudah kan? Oke, yuk next kita ke variasi soal berikutnya, yaitu pecahan biasa dan pecahan biasa. Oke, kalian perhatikan di sini. Kalau di pecahan biasa, penjumlahannya kita harus cari dulu KPK-nya. KPK dari 4 dan 6. Kita lihat di sini KPK dari 4 dan 6. Yuk, KPK 4 dan 6. KPK 4 dan 6 bisa kita cari dari pakai kelipatannya, yaitu 4 di sini, kemudian 8, kemudian 12, di sini 6, 12 dan seterusnya ya. Di sini kita sudah dapat, yaitu KPK-nya berapa? 12. Maka di sini kita peroleh KPK-nya adalah 12. Ya. Lihat di sini 12. Maka di sini 4, 12 dibagi 4 artinya kan dikali 3. Maka di sini dikali 3 biar jadi 12. Yang atas juga dikali 3. Atau di sini 12 dibagi 6 2. Maka ini artinya dikali 2, ini dikali 2. Jadi kita peroleh di sini 1 kali 3 3, kemudian ditambah dengan 2. Maka kita peroleh di sini adalah 5/12. Oke. Berikutnya soalnya adalah 5/8 ditambah 3/4. Kita cari KPK dari 8 dan 4. Kita mulai yang dari kecil dulu nih, misalnya 4, kemudian 8, 12 dan seterusnya. Kemudian KPK dari 8 yaitu 8, 16 dan seterusnya. Kita lihat di sini angka kelipatan yang sama adalah 8 ya. Tuh, ini 8. Maka di sini KPK-nya adalah 8. Oke. Jadi di sini kita peroleh kalau sudah sama ya, berarti di sini tetap 5. Karena 8 bagi 8 kan 1. 1 kali 5 adalah 1. Nah, kemudian 8 dibagi 4, 2. Maka artinya ini dikali 2. Maka yang atas juga dikali 2. Jadi 2 dikali 3 adalah 6. Jadi 5 tambah 6 sama dengan 11/8. Nah,
Kalau soalnya bentuk dalam pecahan atau dalam in English we call it is improper fraction that we have to convert into mixed number. Jadi kita perlu ubah menjadi mixed number atau menjadi pecahan campuran. Jadi 11/8 itu kita peroleh adalah 1/3/8. Dapatnya dari mana? Dibagi aja seperti biasa. 11 dibagi 8. 11 bagi 8 adalah 1 kali 8, 8, kemudian ini sisanya 3. Maka kita dapat sini 1/3/8. Satunya untuk yang di depan, 3-nya sebagai reminder di sini. Kemudian 8-nya adalah untuk di sini. Oke. Cukup jelas? Nah, kenapa kita nggak pakai cara kupu-kupu? Cara kupu-kupu itu akan membuat angkanya menjadi besar. Kita perhatikan di sini. Ya, misalnya 1/4 kita bandingkan dengan cara kupu-kupu ya, ditambah 1/6. Kalau cara kupu-kupu kan dikalikan nih, 1 kali 6, 1 kali 4. Maka kita peroleh di sini 6 ditambah 4. Kemudian ini 4 kali 6 adalah 24. Jadi kita dapat di sini ada 10/24. Kemudian harus kita simplify lagi. Dibagi berapa nih? Sama-sama bagi 2, ini bagi 2. Jadi kita dapat 5/12. Oke, apakah cara kupu-kupu lebih panjang ya, dan kalian harus simplifying. Nah, itu kalau angkanya ini lumayan kecil. Kalau angkanya besar seperti ini, 5/8 ditambah 3/4. Kita kali silang, 5 kali 4, 8 kali 3, kita dapat sini 20 ditambah 24/32. Maka kita dapat di sini adalah 44/32. Harus kita simplify lagi, dan ini panjang caranya. Jadi dibagi 2 jadi 22/16. Ini dibagi 2 lagi dan seterusnya. Jadi paling simpel adalah cara mencari menggunakan KPK. Oke, yuk kita lanjutkan variasi soal berikutnya, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, kalau ada soal seperti ini yang bilangan bulatnya, ini tidak perlu kita hitung, jadi tetap kita tulis aja. Perhatikan di sini 12 dan 6-nya nanti tidak masuk dalam perhitungan. Kita masukkan yang kita hitung adalah yang pecahan biasanya aja, yaitu di sini 6-nya tetap format penulisannya adalah seperti ini, 6 ditambah, berarti yang kita hitung adalah 4/5 ditambah dengan 1/10. Oke, 6-nya tetap kita tulis. Nah, kita lihat sini KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Oke, boleh dicari dari sini. Kelipatan dari 10 adalah 10, 20, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, dan seterusnya. Kita lihat di sini sudah ada kelipatan yang sama, yaitu 10. Maka ada kelipatannya adalah 10. Kalau sudah sama, ini kan KPK-nya dan penyebutnya sudah sama, maka kita tulis ulang aja 1/10-nya. Nah, yang perlu kita ubah adalah 5-nya. 10 dibagi 5 adalah 2, maka ini artinya dikali 2, ini juga dikali 2. Jadi 4 kali 2 adalah 8. Jadi kita dapat di sini adalah 6 ditambah 8 tambah 1 adalah 9/10. Ingat di soal yang pertama, bilangan bulat ditambah dengan pecahan biasa, maka otomatis kita peroleh jadi 6, 9/10. Nah, variasi yang kedua yaitu 12, 5/6 ditambah 3/4. 12-nya tetap kita tulis, tidak masuk dalam perhitungan. Yang kita hitung adalah pecahan biasanya aja. Kita lihat di sini 6 dan 4. Tadi udah ya, KPK-nya berapa? Yaitu 12. Oke, kalau mau dicari kayak gini, 6, 12, 18, dan seterusnya. Kemudian 4, 8, dan 12, dan seterusnya. Lihat, KPK-nya ini adalah 12. Oke, kemudian berarti artinya 12 dibagi 6 itu 2. Maka ini kali 2, yang atas juga dikali 2. 12 bagi 4 adalah 3. Ini dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. 5 kali 2 adalah 10. Kemudian 3 kali 3, ini 3 ya. 3 kali 3 adalah ditambah 9. Jadi kita dapat di sini 12 ditambah ini 19/12. Oke, kita lihat di sini hasilnya ya.
Ini harus kita ubah dulu karena ini adalah pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, atau dalam istilah Inggris this is an improper fraction. If the result in the bracket in the improper fraction, you have to convert into mixed number. Oke, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Tadi sudah dijelaskan cara merubah dari pecahan how to convert from improper fraction to mixed number. So we have 12 ditambah 19/12 itu berubah jadi 17/12. Maka kita dapat di sini adalah 13/7/12. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu pecahan campuran dan pecahan campuran. Nah, kalau ada soal seperti ini, pecahan campuran dengan pecahan campuran, maka yang kita hitung itu semuanya. Artinya, bilangan bulatnya nanti dijumlahkan dengan bilangan bulatnya, kemudian pecahannya juga dengan pecahannya. Ya, jadi saling berpasangan, sama seperti ini, pecahan dengan pecahan, pecahan dengan pecahan, kemudian bilangan bulat dengan bilangan bulatnya. Oke, lihat di sini bilangan bulatnya dan dengan bilangan bulat. Yuk, mari kita mulai. Lihat bilangan bulatnya dengan bilangan bulat, berarti 6 ditambah 2. Jadi format penulisannya sama, 6 ditambah 2 dalam kurung, di sini plus juga. Jadi sini 3/4 ditambah 5/8. Oke, kita dapat di sini 6 tambah 2 adalah 8, ditambah, kita lihat di sini KPK 4 dan 8 adalah 8. Ya. Silakan kalau yang belum lancar cara mencari KPK, dilatih dulu karena basic kompetisinya untuk penjumlahan pecahan kalian harus menguasai LCM atau KPK. Kita lihat di sini 8, KPK-nya ada 8, maka di sini 8 dibagi 4 berarti ini dikali 2, ini kali 2 juga. Kalau sudah sama nggak perlu langsung ditulis di sini. Sama-sama 8 penyebutnya, maka ini 5. Yang tinggal kita hitung adalah 3 dikali 2, yaitu berarti 6. Kita dapat di sini berarti 8 ditambah 6 tambah 5, 11/8. Kita lihat di sini, in the bracket we have a improper fraction. That's why we have to convert into mixed number. Perhatikan di sini, karena pembilangnya lebih besar daripada 11 dan penyebutnya 8, maka harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Jadi kita dapat di sini 8 ditambah 11/8 berubah menjadi 13/8. Maka hasil akhirnya adalah 9/3/8. Oke, next, berikutnya kita lihat di sini. Nah, perhatikan penjumlahannya bilangan bulat dengan bilangan bulat. Langsung aja ya, 9 tambah 8 itu 17. Oke, kemudian yang perlu kita hitung di sini 4 dan 12. KPK-nya berapa? Ya 12. Karena 12 sudah sama, berarti sini langsung kita tulis aja 7. Oke, karena penyebutnya sudah sama. Lalu kita lihat ini 12 dibagi 4, itu kan 3, berarti artinya 4 kali 3, 12. Maka yang atas juga dikali 3, 1 kali 3 adalah 3. Maka kita dapat di sini 17 ditambah 10/12. Kita lihat di sini adalah hasilnya pembilangnya lebih kecil dari penyebut, atau in English the result in the brackets is proper fraction. Jadi kalau hasilnya proper fraction atau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, bisa langsung kita peroleh 17 10/12 ya. Mohon diperhatikan di sini hasil dari penjumlahan dalam kurung ya. Lihat, ini adalah hasilnya improper fraction, ini adalah proper fraction. Jadi langsung, kalau proper fraction kita langsung cari. Tapi kalau hasilnya improper fraction atau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah menjadi
pecahan campuran, atau we have to convert into mixed number, baru kita hitung. Oke, lihat bedanya ya, tolong diperhatikan. Oke, next kita masuk ke variasi soal berikutnya adalah, nah ini jika ada 3 ya, ini bisa yang ketiganya maksudnya adalah operasinya ada 2, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kalau soal seperti ini bagaimana? Ya sama, kita hitung yang bilangan bulat dengan bilangan bulatnya, 8 tambah 2 dikurang 4. Selanjutnya juga sama, tinggal 1/5-nya ditambah 1/2 dikurang 3/4. Langsung aja kita hitung. Seperti ini jadinya, 8 tambah 2 dikurang 4. Oke, kemudian ingat, template-nya harus selalu sama nih, bracket tambah bracket. Jadi di sini selalu operasinya adalah tambah. Jadi sini kita hitung, kita tulis ulang dulu, 1/5 ditambah 1/2 dikurang 3/4. Oke, 8 tambah 2 adalah 10, 10 dikurang 4 adalah 6. Jadi kita dapat sini 6 ditambah, nah ini kita lihat, kita cari KPK dari 5, 2, dan 4. Kita bikin aja kelipatannya di sini nih. Kelipatan dari 5 itu berarti 10, 15, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 2, 4, 6, 8, 10. Oh, udah ada 10 tuh. Kemudian kelipatan 4 adalah 8, 12, 16, 20. Oh, dan seterusnya. Oh, ini berarti lanjut. Karena belum ada nih, 20-nya nggak ada. Berarti adalah 20 dan seterusnya. Ini adalah 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Ini konsep paling dasar mencari KPK ya, dengan menulis kelipatannya. Kalau di tingkat lanjutan kelas 5 dan 6 itu sudah bisa pakai cara tabel. Oke. Jadi kita dapat di sini adalah KPK-nya adalah 20. Jadi kita tulis sini 20. Oke. Maka lihat 20 dibagi 5 adalah 4. Artinya ini dikali 4, yang atas juga kali 4. 20 bagi 2 adalah 10. Maka ini dikali 10, ini dikali 10. 20 bagi 4 adalah 5. Ini artinya dikali 5, ini juga dikali 5. Oke, 1 kali 4 adalah 4. Kemudian 1 kali 10 adalah 10, kemudian dikurang, perhatikan tandanya, kita ikuti bentuk dari soalnya. 3 kali 5 adalah 15. Kita dapat di sini jadi hasilnya 6 ditambah 4 ditambah 10 adalah 14. 14 dikurang 15/20. Nah, ini hasilnya minus ya. Kita dapat di sini jadi 6 ditambah, dalam kurungnya hasilnya negatif, negatif 1/20. Kalau negatif gimana? Ya udah, 6 berarti dikurang 1/20. Caranya seperti apa? Nah, ini cara cepatnya seperti ini. 6 kan itu artinya 5 ditambah 1. Oke? Ini arti dalam matematika, bentuknya berubah tapi nilainya sama. 6 dan 5 tambah 1 tuh equal. Value-nya sama, nilainya sama. Hanya bentuknya yang berubah. Nah, satunya bisa kita ubah. Perhatikan pengurangan yang di sini, yaitu adalah 1/20. Maka 1 yang di sini ini bisa berubah menjadi 5 ditambah 20/20. Kenapa seperti itu? Karena 20 dibagi 20 kan 1. 1 tambah 5 adalah 6. Nah, ini disebut bentuknya berubah tapi nilainya tetap sama. Oke, jadi 6 itu berubah menjadi 5 20/20. Maka kita dapat di sini jadi 5 20/20 dikurang 1/20. Maka kita dapat di sini adalah 5 19/20. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Bye-bye. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video.